Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya Anggun Oktarini, dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, organisasi perangkat desa terus menyuarakan aspirasi agar RUU Desa ini segera disahkan. Pemirsa, dalam rapat paripurna, pimpinan DPR RI memutuskan pembahasan RUU Desa akan dilanjut pada masa sidang berikutnya. Organisasi perangkat desa terus menyuarakan aspirasi agar RUU Desa segera disahkan. Dalam rapat paripurna, pimpinan DPR RI memutuskan pembahasan RUU Desa akan dilanjut pada masa sidang berikutnya. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, pimpinan DPR RI telah menerima perwakilan organisasi perangkat desa untuk menyerap aspirasi terkait revisi Undang-Undang Desa. Pada pertemuan tersebut, DPR RI bersama organisasi perangkat desa telah menyepakati bahwa revisi Undang-Undang Desa akan dibahas pada masa sidang berikutnya sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Perlu saya sampaikan bahwa tadi pagi pimpinan DPR, saya dan Pak Dasko mewakili pimpinan DPR yang lain sudah menerima perwakilan dari 21 organisasi perangkat desa yang menyatakan aspirasinya dan menyepakati serta menyetujui bersama untuk saling menghargai dan menghormati bahwa proses pembahasan revisi Undang-Undang Desa yang tadi malam sudah dilakukan antara DPR melalui Balik dengan pemerintah sudah menyepakati satu kesepakatan substansi yang nantinya akan dibahas kembali sesuai dengan mekanismenya. Sehingga kalau nanti sudah kemudian selesai pembahasan revisi Undang-Undang Desa ini, memang kemudian bisa segera dilaksanakan di lapangan, bisa bermanfaat bagi desa, bagi masyarakat desa, dan tentu saja seluruh perangkat desa yang ada. Puan Maharani berharap seluruh perangkat desa dapat menghormati dan menghargai kesepakatan yang telah dibuat sehingga tidak ada lagi penyampaian aspirasi yang berakhir ricuh. Aditya dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menekankan peran penting Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi. KPU dan Bawaslu yang kuat dapat mewujudkan demokrasi yang prosedural dan juga substansi. DPR RI mengapresiasi komitmen Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan pemilu dengan mengawasi seluruh proses yang dilakukan oleh KPU. Usai rapat dengar pendapat dengan kelompok penyelenggara pemilu, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani menekankan peran penting Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, KPU dan Bawaslu yang kuat dapat mewujudkan demokrasi yang prosedural dan substansial. Mardani mendorong KPU dapat memperkuat aplikasi Sirekap sehingga semua pihak dapat mengakses dan turut serta mengawasi pelaksanaan pemilu. Terkait kendala blank spot, Mardani menyampaikan KPU dan Bawaslu telah memetakan permasalahan tersebut termasuk jarak terjauh untuk mengunggah hasil pada Sirekap. Ya, yang pertama tentu Bawaslu harus sekuat KPU karena kita ingin naik kelas, bukan cuma demokrasi prosedural tapi demokrasi substansial. Biar lebih tinggi kualitasnya maka pengawasan harus lebih tinggi. Per Bawaslu sekarang itu ada dua, satu tentang perhitungan dan yang kedua tentang penetapan baik peserta pemilu, baik DPR, DPD maupun calon presiden. Dan kami merasa puas karena Bawaslu betul-betul head to head menjaga agar semua pelaksanaan pemilu prosesnya di KPU diawasi dengan seksama oleh Bawaslu. Mardani juga mendorong KPU dan Bawaslu dapat menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran pemilu 2024 dengan efektif dan transparan, sehingga tahapan pemilu terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Helmi dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Balik DPR RI berhasil merampungkan pembahasan tingkat 1 revisi rancangan Undang-Undang Desa. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Balik DPR dan pemerintah menyepakati RUU Desa dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Dan aspirasi perangkat desa ini telah diakomodir dalam revisi ini. Setelah melalui rangkaian rapat kerja bersama pemerintah, Badan Legislasi DPR RI berhasil menuntaskan tugasnya merampungkan pembahasan tingkat 1 revisi Undang-Undang Desa dan menyepakati RUU Desa dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Anggota Badan Legislasi DPR RI Luluk Nur Hamidah menjelaskan, melalui dinamika yang cukup menguras energi, Balik DPR bersama pemerintah telah melakukan rapat kerja secara maraton dalam rangka mengakomodir aspirasi para kepala desa. Dalam rapat tersebut, Balik bersama pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pembicaraan tingkat 2 melalui rapat paripurna untuk dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Kita telah melakukan rapat secara maraton bersama dengan pemerintah yang ini menjawab berbagai kebimbangan ya yang dialami oleh para kepala desa, dan bahwa pada akhirnya Balik sudah menyelesaikan tugas kami dengan baik, dan kami pun juga sudah membuat pengambilan keputusan dan semua fraksi menyepakatin bahwa RUU revisi Undang-Undang Desa perlu untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu ditetapkan di rapat paripurna dan itu disahkan sebagai undang-undang. Jadi tugas Balik sudah selesai, hanya tinggal satu langkah kecil aja, yaitu disahkan di rapat paripurna. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian terkait masa jabatan kepala desa. Melalui revisi Undang-Undang tentang Desa, Balik DPR bersama pemerintah menyetujui masa jabatan kepala desa ditetapkan menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode masa jabatan. Panji dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong BPJPH untuk menyosialisasikan proses pendaftaran dan juga sertifikasi halal kepada seluruh pedagang kaki lima dan UMKM, sesuai dengan ketetapan berlaku melalui aplikasi yang sudah disediakan. DPR RI mendorong BPJPH menyosialisasikan proses pendaftaran dan sertifikasi halal kepada seluruh pedagang kaki lima dan UMKM sesuai ketetapan berlaku melalui aplikasi yang sudah disediakan. Sesuai ketetapan Badan Penyelenggara Jaminan Pokok Produk Halal atau BPJPH, mulai tanggal 18 Oktober 2024, pedagang kaki lima dan usaha mikro kecil dan menengah yang menjual bahan makanan dan minuman harus memiliki sertifikat halal. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan menyampaikan, para pedagang dan UMKM diharapkan dapat segera melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Halal atau SIHalal yang sudah disediakan oleh BPJPH. Harusnya bisa dilakukan dengan self-declare ya. Jadi pelaku usaha tersebut bisa menyatakan dirinya bahwa produk yang dibuatnya tersebut memang sudah mengandung kehalalan. Nah, tentu hal tersebut juga disertai dengan pendaftaran atau registrasi kepada aplikasi yang telah dibuat oleh Badan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Anggota Komisi 6 DPR RI, Luluk Nur Hamidah menambahkan, bantuan insentif dan pendampingan sertifikasi oleh pemerintah harus dimaksimalkan dengan penjemputan bola ke masyarakat. Jadi pemerintah kalau memang ingin proses sertifikasi ini berjalan secara masif dan kemudian ada kepastian yang terkait dengan kehalalanan sebuah produk, ya jangan menunggu UMKM-nya yang kemudian datang dan mensertifikasi produk makanan atau halalnya. Ferdian dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menyoroti minimnya fasilitas rambu-rambu jalan, penerangan, serta area peristirahatan yang ada di jalur Pansela, terutama saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Jalur Pantai Selatan atau Pansela Jawa
menjadi jaringan jalan yang melintasi pesisir selatan Pulau Jawa yang mendukung konektivitas antar daerah. Komisi 5 DPR RI menyoroti minimnya fasilitas rambu-rambu jalan, penerangan, serta area peristirahatan yang ada di jalur Pansela, terutama saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu menyampaikan, kekurangan infrastruktur pendukung dapat berakibat meningkatnya kecelakaan pengendara. Untuk itu, Sri Rahayu meminta mitra Komisi 5 DPR melengkapi kekurangan rambu-rambu jalan dan menyediakan area peristirahatan yang memadai. Jalur lintas selatan, Pak Sekjen. Tanda-tanda lalu lintas di sana masih kurang menurut saya karena jalannya itu kan berkelok-kelok ya Pak ya. Orang karena jalannya bagus sehingga jalannya kenceng. Padahal itu kelok-keloknya bahaya karena sebelah kirinya dari arah kota itu sudah laut semua. Kalau mereka tidak terbiasa lewat situ itu bisa nyemplung ke laut itu. Batas-batasnya itu juga kurang. Penerangan sangat dibutuhkan di sana Pak Menteri. Karena memang jalannya kalau malam itu sangat gelap sekali sehingga ini perlu penerangan dan itu sangat berbahaya. Termasuk mohon rest areanya diperhatikan Pak. Itu sekarang menjadi kumuh Pak di sana. Karena sekarang sudah mulai banyak orang wisata ke sana karena ada tempat wisata baru yang memang banyak dikunjungi. Menurut Kementerian PUPR, pembangunan jalur Pansela Jawa telah rampung dan bisa dilalui hingga 1.313 km dari target keseluruhan 1.543 km. Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim pada saat pemungutan suara pemilu serentak 2024. Dan BMKG juga memprediksi puncak musim hujan akan dimulai pada akhir Januari hingga Maret 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, DPR RI berharap adanya antisipasi potensi cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu 2024 karena mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam harus segera dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan seluruh stakeholder. Distribusi logistik pemilu hingga proses rekapitulasi harus dipastikan dengan baik terutama di daerah rawan bencana dan cuaca ekstrim sesuai dengan prediksi dari BMKG. Dan pemirsa, simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim pada saat pemungutan suara pemilu serentak 2024. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan curah hujan tertinggi dan penduduk terpadat di Indonesia. BMKG memprediksi puncak musim hujan akan dimulai pada akhir Januari hingga Maret 2024. Untuk itu, Dwi Korita mengingatkan Pemprov Jabar
agar mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim dengan melakukan sejumlah mitigasi. Komisi 2 DPR RI juga meminta penyelenggara pemilu untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim dengan melakukan mitigasi dan persiapan agar perhelatan pemilu berjalan dengan lancar. Anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud Bilaludin mengungkapkan, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan berbagai perencanaan guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrim yang dapat mengganggu kelancaran pemilu 2024. Menurutnya, mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam harus segera dilakukan, sehingga semua stakeholder dapat meningkatkan kewaspadaan. Insya Allah pengamanan kotak suara atau pengamanan suara itu sudah istilahnya itu sudah dipersiapkan. Banyak mitigasi, perencanaan, plan A, plan B, sedemikian sehingga kita berharap betul ya sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan. Kalau ada apa-apa itu sudah bisa teratasi ya. Namun tentunya kita tetap harus selalu mencari kesempurnaan ya. Apakah nanti masih ada hal-hal yang memang selama ini belum terpikirkan. Intinya pemilu itu adalah hal yang teknis sekali, tetapi ini adalah mahkota demokrasi. Jadi kita harus selenggarakan sesempurna mungkin. Ya, itu yang paling utama. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengatakan, Komisi 2 DPR RI dalam penyusunan tahap pemilu 2024 telah mengingatkan KPU untuk mengantisipasi cuaca ekstrim pada bulan Februari. Gus Pardi menegaskan, distribusi logistik pemilu hingga proses rekapitulasi harus dipastikan dengan baik, terutama di daerah rawan bencana cuaca ekstrim sesuai prediksi dari BMKG. Ia menyatakan daerah yang mengalami penundaan pemilihan pada pemilu 14 Februari akibat cuaca ekstrim maupun cuaca alam nantinya dapat melakukan pemungutan suara ulang atau PSU sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Harus menjadi perhatian bagi KPU untuk mengantisipasinya. Bagaimanapun ini juga menjadi keberhasilan bagi KPU untuk bisa bagaimana pelaksanaan pemilu itu dilakukan dengan tidak ada persoalan dalam mendistribusikan barang, dalam mendistribusikan kertas suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Tentu kita harapkan demikian sehingga tidak ada satupun masyarakat yang dirugikan akibat daripada tidak mampunya KPU dalam mengantisipasi sebagaimana yang saya katakan tadi. Kalau seandainya pada hari H itu terjadi bencana, terjadi banjir, kemudian tidak bisa dilaksanakan pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari itu, ada ruang yang diberikan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku di mana KPU boleh melaksanakan penundaan di tempat-tempat yang bersangkutan untuk melakukan pemilu ulang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mewanti-wanti daerah di Indonesia untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim menjelang pencoblosan pemilu pada 14 Februari 2024 nanti. BMKG memprediksi puncak musim hujan akan dimulai pada akhir Januari hingga Maret 2024. Tak hanya Jawa Barat, seluruh pemangku kepentingan daerah lain juga perlu melakukan mitigasi bencana agar proses pemilihan umum berjalan lancar. Pemirsa, tidak terasa sebentar lagi bangsa kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024. Ya, betul sekali Anggun, karena memang berbagai metode berkampanye sudah dilakukan para calon guna mendapatkan suara dari masyarakat mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 lalu. Apakah dengan waktu yang ada cukup untuk kita mengenal dekat sosok setiap calon? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial.
Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang dan terdapat 5 surat suara yang harus dicoblos. Baik calon presiden maupun anggota legislatif lainnya, sebelum memilih pastikan pemirsa untuk mengenal lebih dekat sosok calonnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Intips, sebentar lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilu serentak tahun 2024. Kira-kira pemirsa Intips sudah tahu belum nih akan memilih calon yang mana? Atau lebih sederhana deh, udah tahu belum kita nanti akan mencoblos apa aja? Daripada bertanya-tanya terus, yuk kita cari tahu jawabannya. Pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang ya pemirsa. Kalau masa kampanye sudah dimulai sejak 28 November 2023 lalu dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Di antara masa kampanye dan pencoblosan ada masa tenang, di mana kampanye sudah tidak diperbolehkan lagi, yakni dari tanggal 11 Februari hingga 14 Februari 2024. Eits, pemirsa jangan salah ya, pemilu 14 Februari nanti bukan hanya memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden aja loh. Ada 5 surat suara yang harus dicoblos. Wah, banyak kan? Apa aja sih? Dan gimana nih bedainnya? Yang pertama, surat suara berwarna abu-abu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Surat suara berwarna kuning untuk memilih anggota DPR RI, surat suara berwarna merah untuk memilih anggota DPD RI, surat suara berwarna biru untuk memilih anggota DPRD Provinsi, dan surat suara berwarna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita memilih, pastikan untuk mengenal lebih dekat setiap calonnya ya pemirsa. Yuk cek di website KPU untuk lihat siapa saja calon presiden dan calon anggota legislatif. Caranya, pemirsa bisa kunjungi laman infopemilu.kpu.go.id dan pilih menu tahapan pemilu. Setelah itu, klik kategori yang ingin diketahui mulai dari calon presiden hingga calon DPRD Kabupaten Kota. Tipsnya adalah jika pemirsa ingin melihat calon DPR RI, maka klik menu pencalonan DPR RI. Lalu klik menu daftar calon tetap DPR. Pilih nama wilayah yang diinginkan untuk melihat siapa saja calon anggota DPR RI di dapil tersebut. Pemirsa juga bisa loh melihat profil calon anggota dengan mengklik menu profil. Pemirsa sudah termasuk pemilih pemilu belum? Yang jelas syaratnya adalah warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah maupun sudah pernah menikah. Merasa sudah memenuhi syarat? Yuk cek apakah nama kita sudah terinput dalam daftar pemilih tetap atau belum.
Caranya, ketik laman cekdptonline.kpu.go.id, lalu masukkan nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi pemilih di luar negeri. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar di Cek DPT Online, pemirsa masih tetap bisa mencoblos ya. Caranya, datang ke tempat pemungutan suara dengan membawa KTP yang sesuai dengan alamat TPS tersebut. Nah, ini penting nih pemirsa, jangan sampai salah. Pemilu tahun ini dicoblos ya, bukan dicontreng. Jangan sampai karena cara mencoblos yang salah, suara kita jadi tidak sah dan tidak diperhitungkan. Yuk kita kenali cara mencoblos yang benar. Di dalam bilik suara nanti telah disediakan surat suara dan alat pencoblos. Setelah mendapati calon yang akan dipilih, coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan kamu. Kalau pemirsa mencoblos di luar garis, maka dalam perhitungan surat suara kamu tidak sah sehingga tidak dapat dihitung. Nah, sekarang pemirsa sudah tahu kan seluk-beluk pemilu serentak 14 Februari nanti? Masih ada waktu nih untuk mengenal masing-masing calon agar kita bisa mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat terbaik untuk Indonesia. Jangan sampai golput alias tidak memilih ya. Karena suara pemirsa menjadi penentu bagi Indonesia maju. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan juga di sini sejumlah agenda dan serta program DPR RI masih dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen, kanal utama, kanal Komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya Anggun Oktar ini, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.